أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والله والآمرين والخلفاء الراشدين والشهيدين ببكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله تعالى وإلى حضرة Tuhan Muhammad Sultan Al-Awliyat Syadul Fatih Jailani Qadasa Sirat Al-Awliyat wa ila hadrati al-aimatul mujtahidin wa muqaddim bid-din awlamin wal mu'amilin wasyirin wa syahada'i wa sholih wal mu'min wal mu'min wa subiyatil mu'min wa tabi'atan rabbi syahid sallallahu alaihi padal kita Syekh Salim Sumer Al-Hadrami di kitab mata Safinatun Najah naqona bi urumihim syawila ilahu wal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'iznihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyati qadra wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu khaira amma qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Ala yahmanani wallahu ala bihaqiqatil murad. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man intaqala liya ta'alama ilman ghafirallahu qabla ayakhtuha. Wa qala idan talabu ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi wa ila siratikal mustaqim haqqan qadri wa miqdarihil azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat yang paling utama. Kita diberikan nikmat iman dan Islam
Salawat dan salamnya mari kita curah limpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in itba'i tabi'innya, ulama mutaqaddiminnya, ulama mutahirinnya. Tak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang ingin mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil jaza. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, yang insya Allah seperti biasa selepas melaksanakan salat ba'diyah kal maghrib pada Sabtu malam atau malam Ahad kita mengadakan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan adanya thalabul ilmi ini kita diampuni segala dosa kita, diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah berkah, yaitu dan akhirnya untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pada minggu kedua kita membahas kajian kita, melanjutkan daripada yang referensinya daripada kitab Safinatun Najah, melanjutkan dari pasal-pasal yang ada pada kitab Safinatun Najah pada matanya. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pasal, masih membahas atau menerangkan tentang sholat Jumat. Pasal pada pertemuan kali ini melanjutkan daripada pasal sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutul hutbataini. Surutul hutbataini asyaratun. Adapun syarat kesahannya dua khutbah dalam salat Jumat asyaratun, yaitu ada 10. Insyaallah pada pembahasan kali ini akan membahas yaitu syarat sahnya khutbah dua dalam salat Jumat. Yaitu ada 10. Yang pertama at-taharatu anil hadasaini. Yang pertama yaitu suci anil hadasaini, daripada hadas dua, al asgaru wal akbaru, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Terus yang kedua wa taharatu anin najasati. Yang kedua yaitu suci daripada najis bisaubi, yang ada di pakaian, wal badani, yang ada di badan, wal makani, yang ada di tempat sholat. Terus wasatul aurati, yang ketiga yaitu menutupi aurat.
Terus yang keempat, wal qiyamu alal qadiri, berdiri bila mana mampu bagi yang melaksanakan khutbah. Terus wal julusu bainahuma, yang kelima yaitu duduk bainahuma, antara dua khutbah. Fauqatu maniyati, yaitu tumaninah, melebihi daripada tumaninah sholat. Terus wal mu'alatu bainahuma, yang keenam yaitu mu'alah, antara dua khutbah. Wa mu'alatu wa baina sholati, terus yang ketujuh mu'alah antara khutbah Jumat dan antara sholat Jumat. Terus yang kedelapan, wa antakuna bil arabiyati, dan hendaknya adanya khutbah yaitu bil arabiyati, dengan bahasa Arab. Terus yang kesembilan, wa yusmiha arba'una, dan harus didengarkan khutbah Jumat 2 itu arba'una, dengan 40 orang. Wa antakuna pula, dan yang ke-10 yang terakhir, harus ada khutbah itu puluha, khutbah semuanya bil waktu duhri, yaitu adanya di waktu duhur. Jadi ada 10 kesahannya dalam khutbah 2 dalam melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, at-taharatu anil hadasaini, ketika khatib sedang berkhutbah, yaitu at-taharatu anil hadasaini, harus suci daripada hadas yang dua. Mana yang dua itu? Al-asgharu wal akbar, yang berhadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil diantaranya yang membatalkan wudhu. Misalkan si khatib sedang melaksanakan khutbah di depan dalam tempatnya, di mimbar misalnya, seketika keluarlah angin atau kentut, maka khutbahnya atau sedang melaksanakan khutbah Jumat tidak sah, dikarenakan batal daripada hadas kecil. Tuh, jadi khatib yang sedang melaksanakan khutbah Jumat harus suci, harus punya wudhu. Bila mana batal daripada hadas kecil, maka khutbah Jumatnya tidak sah. Wal akbar, baik hadas besar. Misalkan si khatib mau besoknya tuh mau khutbah Jumat, pada malam Jumatnya atau selepas subuhnya punya hadas besar, lakukan hubungan dengan istrinya, dia tidur aja, tidak langsung mandi besar. Pas sholat Jumat, cuma si khatib itu mau khutbah tuh berangkat sholat Jumatnya itu tidak mandi wajib, wudhu langsung, tidak mandi misalnya. Tiba-tiba pas khutbah
si khatib keingetan atau ingat bahwa mempunyai hadas besar, maka khutbahnya tidak sah. Daripada kalau diomongin si khatib punya hadas besar, mungkin bagaimana malu dengan alasan bisa aja batal wudhu, misalnya pergi lagi khutbah tuh si khatib. Tuh, jadi yang pertama, khatib sedang melaksanakan salat Jumat harus suci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Begitu pula dengan kita seluruhannya yang menjadi makmum, sama harus suci daripada baik hadas kecil maupun hadas besar. Terus syarat yang kedua, sedang melaksanakan salat Jumat bagi si khatib, sedang melaksanakan khutbah, yaitu wa taharatu anin najasati, harus suci daripada najis. Bisaubi, baik di bajunya, pakaiannya, wal badani, di badannya, wal makani, dan di tempat sholatnya, di tempat sedang melaksanakan khutbah. Jadi sedang melaksanakan khutbah, si khatib harus suci daripada najis, baik dalam pakaiannya, di pakaiannya harus teliti apakah pakaiannya tuh bersih, ada kotoran, terus di badannya teliti apakah suci atau udah bersih, dan di tempatnya makan, tempat si khatib pegang mik yang dikancingkan misalnya, itu miknya pun harus bersih, menghindari daripada najis. Di tempat mimbarnya awas jangan sampai di situ ada kotoran, misalnya tai tikus ataupun tai cicak yang nempel di situ sedang berkhutbah. Situ khatib sedang melaksanakan khutbahnya tidak sah, karena tidak suci daripada najis. Itu baik dalam miknya yang dikancingkan, misalnya seperti ini ya, dilihat di tali miknya itu, di kabelnya itu apakah bersih daripada najis, harus diteliti dulu, dilihat apakah sudah bersih atau sudah suci daripada najis tersebut. Itu syarat khutbah dua yang nomor 2. Yang ketiga, syarat sahnya dalam khutbah 2, yaitu wasatrul aurati, harus ketutup auratnya. Bagi si khatib sedang melaksanakan khutbah Jumat, harus menutupi atau ketutup aurat. Kita sudah mengetahui aurat itu antara udel dan dengkul, harus ketutup. Sedang si khatib sedang khutbah di mimbar, atasnya itu atau di pinggirnya itu ada kipas angin yang begitu besar angin, sehingga sarungnya atau jubahnya itu ngangkat
si khatib sedang berkhutbah, tidak melihatnya bahwa sarungnya itu mengangkat sampai kelihatan auratnya, dengkulnya ke atas kelihatan, diangkat oleh angin yang ada kipas, misalnya di dekat mimbar, sampai mengangkat si jubahnya ataupun si sarungnya sampai kelihatan auratnya. Harus diperhatikan. Andaikan seperti itu maka khutbahnya tidak sah, karena harus syaratnya harus ketutup aurat, sama seperti sedang melaksanakan sholat. Karena sholat Jumat 2 rakaat itu, duhur 4 rakaat, sama 4 rakaat Jumat juga. Yang jadi bedanya yaitu ada rukun khutbah 2. Di sholatnya 2 rakaat, khutbahnya 2 khutbah rukun. Jadi sama 4. Makanya sama sedang melaksanakan khutbah itu, bahwasannya sama sedang melaksanakan sholat. Jadi harus benar-benar diperhatikan dari segi najisnya, dari segi menutupi auratnya. Terus selanjutnya wal qiyamu ala qadiri, bagi si khatib yang sedang melaksanakan khutbah Jumat, yaitu wal qiyamu ala qadiri, yaitu berdiri. Si khatib itu harus berdiri. Bila mampu berdiri. Sama kalau dengan sholat tidak bisa berdiri sambil duduk. Tapi seandainya jadikan khatib kalau nggak bisa berdiri, masa nggak ada yang lain? Ada, makanya dengan keterangan seperti bila mampu. Sedangkan di suatu tempat nggak ada lagi gantinya khatib untuk melaksanakan khutbah Jumat, harus itu aja, yang nggak ada yang bisa. Dia bisanya sambil, karena nggak bisa berdiri, dia bisanya sambil duduk. Ya tidak apa-apa, boleh buat karena itu yang bisa. Jadi syaratnya harus berdiri. Tuh, ini khutbah Jumat, si khatib harus berdiri. Tuh syarat khutbah 2 yang kelima. Syarat khutbah Jumat yang keempat, 5. Terus yang kelima, si khatib itu wal julusu bainahuma fauqa tumaninah. Itu harus duduk antara 2 khutbah. Ini udah selesai khutbah pertama si khatib, terus duduk antara 2 khutbah. Fauqa tumaninah, duduknya yaitu selebih tumaninah. Kalau tumaninah dalam sholat, tumaninah itu perkirakan pendeknya itu tumaninah perkiraan membaca subhanallah. Ini dilebihkan. Fauqa tumaninah, selebihnya tumaninah. Bagi si khatib sedang duduk antara 2 khutbah itu, ada jeda habis khutbah yang pertama, terus duduk bainahuma antara 2 khutbah itu fauqa tumaninah, selebih melaksanakan tumaninah dalam sholat.
Dalam tumainah itu si khatib biasanya harus membaca suratul Ikhlas atau surat Kulhu dengan bacaan yang standar. Perkiraan di situ si khatib lagi duduk membaca, sunnahnya yaitu membaca surah Al-Ikhlas atau Kulhu. Bagi si makmum yang sedang mendengarkan pas duduk itu membaca doa. Pas duduk itu ada sebagian ulama menjelaskan pas duduk di antara dua khutbah itu doa yang mustajab, doa yang dijawab. Jadi pas khatib duduk di antara dua khutbah, khatib membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad dan seterusnya, maka bagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta di situ. Nah, sebagian ulama itu waktu yang mustajab. Itu syarat sahnya khutbah 2 dalam melaksanakan sholat Jumat. Terus yang keenam, wal mualatu bainahuma. Mualah antara dua khutbah. Supaya khutbah kita, si khatib yang sedang melaksanakan khutbah Jumat harus mualah antara khutbah 1 dan antara khutbah kedua. Jadi mananya mualah, yaitu duduk tadi, duduk si khatib antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua, si khatib duduk jangan lama-lama, mualah. Maksudnya lama di sini jangan sampai ukuran lamanya yaitu 2 rakaat sholat di hari antara khutbah yang pertama ke khutbah yang kedua. Yang tadi yang kelima yaitu tumaninahnya jangan seperti itu juga dipatok. Ini mualahnya dari antara pas duduk tadi ke khutbah yang kedua. Jadi jangan terlalu lama, apalagi sampai pisah dengan yang lain, otomatis khutbahnya tidak sah. Jadi menyambungnya itu mualahnya jangan terlalu lama. Misalnya lama diam duduk, lama khutbahnya tidak baca, tidak bawa teks misalnya, tidak bawa teks, lupa lama depan itu diam sampai melebihi daripada 2 rakaat melaksanakan sholat, itu tidak sah. Terus wabaina sholati, terus muala antara khutbah dan antara sholat Jumat. Jadi antara khutbah yang pertama ke khutbah yang kedua, terus antara melaksanakan sholat Jumat, itu tidak boleh lama, tidak boleh lama-lama. Diamnya atau nyambungnya dari antara khutbah yang pertama duduk tadi
membaca al-ikhlas bagi si makmum yang mendengarkan berdoa, terus nyambung lagi ke khutbah yang kedua. Nah di situ jangan terlalu lama, diem terus. Misalnya seperti itu. Terus sudah selesai dari khutbah kedua, langsung kan melaksanakan sholat Jumat. Di situ juga tidak boleh lama-lama. Kalau seperti itu, maka sholat Jumatnya tidak sah. Itu syarat menjadi khatib sedang melaksanakan sholat Jumat. Nomor yang ke-7. Terus yang ke-8, wa antakuna bil arabiyati, yaitu khutbahnya harus khutbahnya bil arabiyati, dengan bahasa Arab. Maksudnya di sini khutbahnya dengan bahasa Arab, yaitu rukunnya, rukun khutbah yang sudah kita bahas, sudah kelewat. Rukun khutbah itu ada 5. Nah, itu harus dengan bahasa Arab, yaitu yang itu muji, alhamdulillah, sholawat pada Nabi SAW, terus wasiat takwa, terus membaca ayat, sebagian ayat Al-Quran, terus berdoa, mendoakan mukmin dan mukminah. Bil Arabiyah, yaitu yang 5 itu tadi, rukun khutbahnya harus dengan bahasa Arab. Kenapa harus dengan bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu bahasa surgawi, bukan bahasa Arab Mekah. Jadi yang rukunnya, yang rukun khutbahnya harus bahasa Arab. Terus ada nasihat, wasiat takwa, itu dimasukkan dengan nasihat-nasihat, diisi di situ. Itu tidak perlu dengan bahasa Arab. Kalau dengan bahasa Arab, bagaimana mengertinya? Wasiat itu wasiat apa? Wasiat takwa nyuruh apa? Nah, kalau ada nasihat terus diterjemahkan dengan bahasa Indonesia yang kita pahami, nah, di situ boleh. Tanya suka ada nasihat atau ceramah, ya. Itu mengisi wasiat takwa untuk kita motivasi buat ibadah kita makin semangat, atau menerapkan akhlak. Sedang khutbah itu diatur, itu tidak boleh, tidak sesuai dengan ada syarat khutbah. Wasiatnya yang bermotivasi itu menyemangat ibadah, baru supaya kita memahaminya. Yang maksud di sini khutbah itu, khutbah 2 di sini, si khatib dengan bahasa Arab itu yang rukunnya alhamdulillah, sholawat, siap, doa, ya. Itu. Terus yang ke-9, wa yusmi'u arba'una. Yang ke-9, khatib sedang melaksanakan khutbah itu harus didengar. Sedang melaksanakan khutbah itu harus didengar 40 orang ahli Jumat. Harus didengar oleh 40 orang. Ini lebih banyak daripada 40 orang. Tetapi tidak mendengarkan. Baik tidak kedengaran ataupun malah tidur si makmumnya. Kita harus kerjasama. Harus kedengaran. Hanya suaranya harus lantang.
sekarang udah modern, ada mic, ada speaker. Di luar juga hanya khutbah, terus dengan suara yang lantang supaya si makmumnya itu yang mendengarkan itu mendengar keadaan kebenaran, supaya sholat, supaya khutbahnya itu sah. Jadi kalau yang 40 ini tidak kedengaran atau tidak mendengarkan, tidur, maka sholatnya, khutbahnya tidak sah. Ya, dengan ada pengeras suara, dengan suara lantang keras supaya kedengaran, yang tidur kedengar karena dengan suara yang keras. Tuh. Itu yang ke-9. Yang terakhir, yang ke-10, wan takuna kulluha fi waqtidu. Jadi khutbah, salat khutbah 2 sedang melaksanakan khutbah si khatib, yaitu kulluha, semua khutbah, fi waktu duhrin, fi waktu duhri, yaitu di waktu duhur. Jadi yang sedang melaksanakan khutbah Jumat harus sudah ada di waktu, sudah masuk waktu zuhur. Kalau belum masuk waktu duhur, maka khutbahnya tidak sah. Masuk. Jadi ada 10. Ini 10 yang disimpan dan diterangkan oleh Syekh Salim Al-Hadrami, Salim Muhammad Salim Sumer, pengarang kitab Safiatul Najah ini. Ada 10 yang dituliskan oleh beliau di kitab ini. Ini mengenai syarat khutbah Jumat, khutbah 2 dalam sholat Jumat. Dalam khutbah ada 10 macam khutbah yang perlu kita ketahui, bahwa khutbah dalam Islam itu ada 10 khutbah. Dia ada 10 macam khutbah. Yang pertama yaitu ini khutbah Jumat, yang kedua salat Idul Fitri, khutbah salat Idul Fitri, yang ketiga salat khutbah Idul Adha, yang keempat salat gerhana matahari, khutbah, yang kelima salat gerhana bulan, yang keenam salat minta hujan, ada khutbahnya yang disebut dengan salat istisqa. Itu 6. Yang keempatnya lagi yaitu waktu ibadah haji. Itu ada 10. Jadi pas ibadah haji kita akan menemui atau akan melaksanakan 4 khutbah dalam ibadah haji. Tuh. Dia ada 10 macam khutbah dalam Islam pas sholat. Itu yang 10 ini yang wajib cuma ada 1, yaitu sholat Jumat atau khutbah Jumat yang kita bahas tadi. Di yang lainnya yang 9 itu sunnah. Yang 10 yang wajibnya yaitu khutbah sholat Jumat. Tuh. Yang 9-nya sunnah.
itu macam-macam khutbah. Jadi ada 10 khutbah dalam Islam dalam melaksanakan sholat. Ini yang wajibnya yaitu dalam sholat atau dalam khutbah sholat Jumat. Ini di sini jadi tadi si khatib sedang melaksanakan sholat Jumat harus memperhatikan atau memahami, mengetahui yang 10 syarat sahnya menjadi atau syarat sahnya 2 khutbah dalam melaksanakan sholat Jumat. Tidak hanya si khatib, kita harus mengetahuinya. Mungkin suatu hari, suatu waktu kita nggak tahu. Gak ada khatib yang untuk bertugas di suatu masjid misalnya, ada tugasnya tapi tidak bisa hadir, tidak ada komunikasi, mungkin ada kena musibah dan lainnya. Kita sudah mengetahui ilmunya untuk melaksanakan khutbah 2, melaksanakan khutbah dalam sholat Jumat. Kita sudah mengetahuinya, rukunnya kita sudah mengetahuinya, pas khutbahnya kita sudah mengetahuinya. Kita tidak ragu lagi untuk kita maju ke depan. Itu syarat sahnya melaksanakan 2 khutbah, yaitu ada 10 syarat. Ini sampai di sini pasal membahas atau menerangkan pasal sholat Jumat. Mulai rukun dari syarat Jumatnya, rukunnya sampai syarat khutbahnya sudah kita bahas. Insyaallah pasal selanjutnya nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang melanjut, yaitu ke pasal yaitu akan membahas tentang mengurus mayit, jenazah. Membahas pasal menyolatkan mayit, jenazah, mengurus. Pasal selanjutnya akan membahas tentang mengurus jenazah dan lainnya, atau menyolatkan dan yang lainnya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang dan berkah untuk bekal ibadah dan sampai lagi ke waktu-waktu yang seterusnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.